والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini masih diberikan oleh Allah umur, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk beramal saleh, yang dengannya kita berusaha sebagai seorang muslim memperbanyak amal-amal kebaikan dari waktu yang tersisa, dari waktu yang masih ada, agar kita mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala esok hari. Dan sesungguhnya setiap nikmat itu patut bagi seorang hamba untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak manusia dia melupakan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Rasulullah mengatakan ni'matani maghmunun fihima katsirun nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia senantiasa tertipu dari nikmat tersebut. Dia tidak menggunakan untuk melakukan amalan ketaatan. Dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan nikmat tersebut, kata Rasulullah, adalah kesehatan dan waktu luang. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Wahai, kalau seandainya engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah berupa nikmat kesehatan, waktu luang, makanan, minuman, indera, semuanya masih diberikan normal, juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu nikmat dari nikmat-nikmat yang lainnya, mobil misalnya, anak, seorang istri, keluarga yang baik, kemudian engkau tidak gunakan hal tersebut untuk mentaati Allah, engkau tidak gunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridai, maka kata Allah, seandainya engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Sesungguhnya manusia itu amat zalim, lagi amat kufur. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aqidah. Khudh aqidatak, ambillah aqidahmu, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Masuk dalam bab yang baru, Anwa'u Syirkil Akbar. Pembagian-pembagian, penjelasan-penjelasan jenis-jenis dari syirik besar, yakni syirik yang seseorang tatkala melaksanakannya bisa menyebabkan dia keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini beliau memberikan pertanyaan, hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibina? Apakah kita boleh beristighatsah kepada sesuatu, orang-orang yang telah mati, yang telah meninggal dunia, yang telah Allah wafatkan?
atau orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib. Taib. Apa itu beristighatsah? Istighatsah adalah meminta, dientaskan, dienyahkan, dihilangkan dari kesulitan yang sudah menghampiri. Dia melihat ada kesulitan, sekarang dia minta kepada Allah, ya Allah, angkatlah kesulitan ini. Kalau seandainya isti'anah, dan ini akan dijelaskan oleh beliau di pertanyaan selanjutnya, isti'anah dia meminta pertolongan, akan tetapi kesulitan itu belum muncul di hadapan mata, itu sesuatu yang akan datang. Dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya, dia minta agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya, tapi itu adalah sesuatu yang dikhawatirkan terjadi di masa yang akan datang. Adapun istighatsah dia sudah terjadi, dia sudah ada di hadapan matanya. Maka di sini beliau rahimahullah menanyakan, apakah boleh kita beristighatsah, meminta agar dihilangkan dari kesulitan kepada orang-orang yang telah mati atau mengaku mengetahui perkara yang gaib? Maka beliau menjawab, la nastaghitsu bihim, kita tidak beristighatsah kepada mereka. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Surat An-Nahl. Beliau mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adapun orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, mereka itu tidak menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun, akan tetapi mereka lah yang diciptakan oleh kalian. Ini sesuai bagaimana patung-patung yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, yang diyakini oleh orang-orang kafir, non-muslim, ya, mereka tidak menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka lah yang diciptakan. Patung di suatu tempat ini, ya, itu dibuat oleh manusia, kemudian diibadahi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyentil pemikiran mereka, memperingatkan apa yang logika yang mereka pikirkan. Sesuatu yang kalian seru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia bahkan tidak menciptakan sesuatu apapun. Coba bandingkan dengan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia, yang telah menciptakan para malaikat, yang telah menciptakan hewan-hewan dan jin. Dibandingkan dengan sesuatu yang kalian seru dari patung-patung yang kalian buat sendiri. Amwatun ghairu ahya, mereka itu mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka yang menyuruh itu pun tidak tahu kapan berhala-berhala ini akan dikumpulkan, ini akan hidup, bahkan dia tidak akan pernah hidup. Tapi di sini suatu hal yang penting bagi seseorang untuk mengetahui untuk apa dia percaya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesuatu tersebut mereka yang ciptakan sendiri. Terkadang ada yang meyakini kalau seandainya batang bambu di sebuah daerah ini dipotong, kita akan sial. Ya, bagaimana batang bambu yang kalian sendiri yang siram? Allah yang menumbuhkan, tapi melalui tangan kita. Ditakuti oleh seseorang, dianggap kalau seandainya pohon bambu ini dipotong, ya, terlukai, maka itu bisa memberikan mudarat kepada kita, kesialan. Begitu pula apa hubungannya seseorang terkala masuk ke dalam hutan, ya, dia harus memberikan sesuatu kepada pohon yang paling besar di hutan tersebut. Mereka itu mati, tidak hidup. Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Begitu pula bagaimana orang-orang yang telah Allah wafatkan, kita minta kepada mereka di sisi-sisi mereka. Ya,
wahai yang telah mati, wahai, walaupun itu dikatakan orang saleh dan lain sebagainya, wahai orang saleh yang ada di kuburan ini, saya menginginkan seorang anak, hamilkanlah istri saya. Wahai orang saleh yang berada di kuburan ini, ya, saya menginginkan jabatan, maka berikanlah saya jabatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, murnikan ibadahmu kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, mengijabah apa yang engkau minta. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, astajib lakum, Allah akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang merasa sombong, yang merasa tinggi hati, merasa dirinya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahwasannya dirinya, kita jarang berdoa, kan masa sekali-sekali kita minta langsung pada Allah, minta melalui perantara. Ini orang-orang yang sombong berdoa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Tapi minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzan hanya untuk Allah. Ya, perbaiki muamalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua kata beliau, menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian, yakni Rasulullah dan para sahabat, beristighatsah kepada Allah di waktu perang Badar. Disebutkan ini surat Al-Anfal, dan di surat Al-Anfal itu banyak mengkisahkan bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Tatkala tampak oleh Rasulullah pasukan musyrikin Quraisy mencapai 1.000 orang, sedangkan pasukan kaum muslimin tidak siap untuk perang. Mereka hanya membawa sebilah pedang, enggak bawa pelindung di dada, tidak membawa topi perang. Bahkan disebutkan yang menaiki onta tak cuma 1 atau 2 unta saja kendaraan, sisanya jalan kaki. Tapi mereka tidak siap untuk berperang. Mereka siap untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. 300-an orang, 303 atau bilangan yang lebih dari 300 atau 13 itu hendak menghadang 1.000 orang. Secara logika tidak akan masuk, ini sepertinya kalah. Bagaimana 1.000 orang yang datang dengan pakaian yang lengkap, kuda perang yang banyak, mereka dengan persediaan makanan yang cukup, hendak melawan 300 orang yang tidak siap untuk berperang. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengetahui ini akan berperang, tentu beliau akan bersiap. Tapi beliau bukan itu tujuannya. Tujuannya hanya mencegat kafilah. Maka tatkala itu Rasulullah SAW tidak menggunakan wasilah orang-orang saleh sebelum beliau, apakah ayah beliau Ismail, karena beliau keturunan Ismail, ataupun Ibrahim alaihissalam, atau yang lainnya. Tetapi Allah sebutkan, Allah abadikan dalam Al-Quran, istaghisuna rabbakum, istaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Rasulullah meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah tolonglah, ya Allah kalau seandainya pasukanmu pada hari ini engkau binasakan,
maka niscaya engkau tidak akan disembah di atas muka bumi ini. Hingga disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengangkat tangan beliau ke atas langit, ya, dengan pengangkatan yang cukup tinggi hingga jatuh selendang yang ada di dada beliau, yang ada di pundak beliau jatuh karena tingginya beliau mengangkat tangan. Sehingga Abu Bakar mengatakan, cukup wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba. Ini merupakan contoh bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan Rabb-Nya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tatkala datang kesulitan kepada beliau. Maka kenapa kita tidak mengikuti jalan yang sudah Rasulullah buat? Jangan buat jalan-jalan selainnya dengan meminta kepada orang-orang saleh. Kita beranggapan kita kan orang bermaksiat, ya kita kan orang yang banyak dosanya, ya saya kalau berdoa kayak nggak dikabulkan. Anda telah memulai doa Anda dengan suudzon kepada Allah. Ini Allah tidak akan mendengar doa Anda. Anda sudah bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat sebuah jalan, kalau misalnya kita tidak memberikan, ya, uang di daerah tersebut, ya, kita lakukan perjalanan di utara, ya, dari sini mau ke Medan. Kalau kau seandainya berhenti di sebuah tempat gitu nggak kasih uang, itu nggak enak rasanya, banyak kecelakaan terjadi, macam hal kejadian. Bukanlah yang memberikan mudarat itu adalah orang-orang yang telah mati. Orang yang telah mati tidak bisa memberikan apapun manfaat ataupun mudarat. Anda perhatikan, bahkan mereka perlu untuk orang yang masih hidup dimandikan, mau siapapun dia, ya, Rasulullah itu dimandikan. Artinya apa? Mereka ini sudah tidak mampu apa-apa lagi. Orang yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kenapa kita meminta doa kepada mereka? Mintalah langsung hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdalilkan dengan dalil yang ketiga, Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada siapapun. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu kami beristighatsah. Dengan rahmatmu aku beristighatsah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diucapkan di setiap pagi dan sore. Dijadikan wirid, jadikan zikir di setiap pagi dan sore. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami atau saya beristighatsah. Taib, ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sunnah beliau berdoa beristighatsah, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian soal yang kedua dari bab jenis-jenis syirik akbar. Hal tajuzu al-isti'anah bi ghairillahi? Apakah boleh beristi'anah, meminta pertolongan sesuatu yang akan datang terjadi, kekhawatiran kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau menjawab, la tajuz, tidak boleh. Waddalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang selalu kita baca. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maf'ul yang diawalkan, maf'ul bih muqaddam, itu diawalkan iyyaka na'budu, asalnya na'buduka wa nasta'inuka, kemudian dilepaskan maf'ulnya, dikedepankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memberikan faidah hanya
kepadamu, yufidul hasr, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini ucapan yang setiap hari manusia ucapkan, orang seorang muslim, ya minimal diucapkan 17 kali setiap rakaat dalam salatnya. Akan tetapi banyak sekali manusia tidak faham dengan maknanya. Dia meminta kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu iya soleh, tapi bukan tempat untuk meminta. Lantas apa makna hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan? Kita selalu mengikrarkan ini, kita selalu mengulang-ulang ini. Apa maknanya? Yakni seseorang dia hanya menggantungkan harapan, meyakini bahwasannya memberikan manfaat, menolak mudarat, kesialan, yang menolak mara bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hal ini betul-betul tertanam di diri seorang hamba, hatinya, maka akan sempurna penyandarannya, akan kuat hatinya, tidak mudah diombang-ambing dengan sesuatu. Kenapa? Karena dia mengaitkan hatinya hanya kepada Allah. Oleh sebab itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayatnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang menyebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah. Mereka munculkan, mereka yakinkan dalam hatinya mereka hanya memiliki Allah Subhanahu wa taala. Mereka sandarkan hatinya benar-benar kesempurnaan tawakal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannah. Diturunkan malaikat, jangan kamu bersedih, jangan kamu takut. Disebutkan oleh sebagian mufassirin, ini adalah kondisi tatkala seorang akan meninggal dunia. Yani malaikat akan turun menyebutkan kepadanya, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Dan begitu betapa banyak Allah sebutkan jangan takut kan, karena kita telah menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Dan ini adalah hakikat buah dari seseorang itu bertauhid, murni dia ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa di sisi orang soleh, tidak berdoa di patung-patung, tidak meyakini kesialan karena ini karena itu, tidak meyakini keberuntungan karena ini karena itu. Allah yang memberikan, maka akan kokoh pandangannya, akan kuat hatinya, dan dia tidak takut dengan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka tidak gentar dengan ucapan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang laki-laki bertemu dengan seorang yang terpandang di kalangan orang-orang Persia. Terkala bertemu, ini jenderal besar Persia. Darullah terlupakan siapa nama orang ini, itu pula terlupakan pula nama sahabat Rasulullah ini. Tetapi tatkala beliau radhiyallahu taala anhu bertemu dengan panglima Persia ini, hendak mengajak dialog, yakni mau memperpanjang waktu. Ya, jangan cepat kali kita berperang. Ya, kasih waktu. Ya, kenapa kalian datang? Apakah karena sudah ada kelaparan yang besar di negeri kalian? Apakah kalian berperang karena harta? Apakah kalian berperang karena kalian kelaparan? Kalau seandainya kalian butuhkan itu, kami akan berikan. Setiap orang di antara kalian beberapa dinar, setiap tahunnya kami beri. Ya, jangan kalian
mau berperang dengan kami, nggak usahlah. Maka marahlah sahabat ini dan beliau mengatakan, nakhruj min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami keluar berperang, kami telah keluar dari peribadatan kepada sesama hamba kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni beliau mengikrarkan bagaimana kami mentauhidkan Allah sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun. Kami bukan berperang karena harta, kami bukan berperang karena kedudukan, kami bukan berperang karena ini dan itu. Kami berikan waktu 3 hari, kamu pikirkan apakah kalian mau menyerah, kemudian kalian tetap di atas agama kalian, bayar jizyah, atau kalian mau masuk Islam, dan inilah sebaik-baik jalan yang hendaknya kalian tempuh. Atau yang ketiga, kita berperang dan Allah akan memutuskan siapa yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kalimat ini bisa keluar? Kenapa beliau berani masuk ke istananya, ke kemah besarnya Panglima Kisra ini? Karena keimanan tauhid di dalam hati. Karena keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya betul-betul hanya digantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selainnya. Karena itu kita lihat kenapa kaum muslimin sekarang rasa-rasanya terhina. Jumlah mereka itu tidak bermanfaat sedikit pun dibanding musuh-musuh mereka. Karena tauhid yang belum menancap dalam jiwa sanubari seorang muslim. Hatinya benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk kenapa kita belum hakikat tauhid itu benar-benar menancap dalam jiwa kita. Betapa banyak manusia meninggalkan salat berjamaah di masjid karena katanya ada kerjaan. Hai fulan, sesungguhnya Rabb yang kau tinggalkan untuk salat berjamaah itu dialah yang memberikan rezeki kepadamu. Tapi banyak manusia merasa saya nggak bisa keluar dari tempat riba ini. Bagaimana anak saya makan? Bagaimana istri saya akan makan? Hai fulan, sesungguhnya apakah engkau yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Ar-Razzaq? Dialah yang memberikan rezeki. Bukan kantor kita yang memberikan rezeki kepada kita. Bukan pimpinan Anda yang memberikan rezeki kepada Anda. Bukan atasan Anda. Bukan kepala seksi. Bukan pejabat ini, pejabat itu. Tidak, Allah yang memberikan rezeki kepada Anda. Apakah Anda yakin dengan hal tersebut? Apakah Anda betul-betul meyakini itu dalam hati yang paling dalam, bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada Anda? Atas kenapa Anda masih enggak, saya yakin sebenarnya sama Allah, tapi minum itu. Tapi itulah yang menunjukkan hati Anda belum yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang kedua, qaulu idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini adalah nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wahai ghulam, wahai anak kecil, wahai anak, ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yahfadka, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Kemudian ucapan beliau, ini hadis yang panjang, hingga ucapan beliau, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau seandainya engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ini ajaran nabimu, wahai kaum muslimin. Kalau seandainya engkau membutuhkan pertolongan, engkau hendak meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan minta kepada selainnya. Minta hanya kepada Allah. Kau menginginkan keselamatan dalam perjalanan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah. Kau menginginkan daganganmu laris, minta kepada Allah rezeki. Kemudian berusaha. Tapi jangan minta kepada selain Allah. Kalau seandainya saya gantungkan ini, ya saya harus ada gantungan yang dijual di pasar-pasar itu. Kalau nggak ada gantungan ini, rasanya nggak rame nanti toko. Kok kayaknya kurang jadinya pelanggan. Wahai fulan, yang memberikan rezeki bukan foto, yang memberikan rezeki bukan gambar, yang memberikan rezeki bukan karena engkau menggantungkan sesuatu dari jimat-jimat, walaupun itu ditulis dengan huruf Arab, tapi bukan Al-Quran. Terkadang ada sebagian bentuk jimat itu cuma bertulis A, alif, 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 ba, dibuat melingkar. Bukan itu. Walaupun kau melihat seakan-akan kita tertipu, ini seperti ayat Al-Quran. Padahal itu berbagai macam bentuk kesyirikan ada dalam hal tersebut. Kemudian yang menjadi masalah tatkala dia meyakini dalam hatinya banyaknya rezeki, orang datang masuk dalam tokonya karena sebab itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, disebutkan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dan tidaklah kalian diciptakan kecuali untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ma uridu minhum min rizq. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dengan peribadatan kalian itu rizki. Wa ma uridu ay yut'imun, bukan pula kalian beribadah itu memberi makan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Allah tidak butuh kepada ibadah seorang hamba. Akan tetapi hamba yang butuh beribadah kepada Allah agar Allah memberikan pahala kepadanya, agar Allah memberikan jannah kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Innallaha huwar razzaq. Kemudian ayat itu disambung oleh Allah, sungguhnya dialah yang membagi rizki, dialah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan, tidak membutuhkan kepada seorang pun. Ayyuhal muslimuna ibadallah, tinggalkan keyakinan-keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala bisa melariskan dagangan. Tinggalkan. Tapi kalau seandainya ada gambar ini rasanya lebih ramai. Tidak, Allah yang memberikan rezeki, bukan gambar. Taib. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah, wahai anak, kalau seandainya engkau membutuhkan sesuatu, engkau menginginkan pertolongan, engkau minta kepada Allah, apa saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau seandainya engkau minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diberikan perincian kapan sesuatu itu, kita boleh minta tolong kepada anak kita, minta tolong kepada ayah kita, keluarga kita, istri kita, ya, kepada teman kita, tapi dengan syarat. Yang pertama, itu bukan orang mati. Yang kedua, dia hadir. Jadi dia bukan ghaib, dia misalnya jauh. Seorang menyebutkannya, terkadang ini candaan, tapi hati-hati dengan candaan ini. Nanti kalau ujian agak susah, sebut nama saya 3 kali, ya, dapat ilham tuh nanti. Ya, ini hati-hati dengan ucapan seperti ini. Atau orang yang mengaku ya bisa ngurut jarak jauh, ya, nanti malam kok terasa hangat-hangat di punggung tuh saya lagi urut dari jauh. Ya, ini tidak benar. Ya, ini berdusta. Tidak mungkin dia bisa melakukan hal tersebut. Kalau seandainya, ya, tapi dia, ya, kelihatannya ciri-ciri keislaman kuat dari orang itu. Dia pakai ini, pakai itu, pakai doa katanya. Ya, kalau seandainya
kemampuan itu didapatkan dengan kesolehan. Syekh Abu Bakar dan Umar itu nggak perlu pakai surat untuk antar kepada panglima-panglimanya, tinggal pakai jarak jauh itu, tinggal pakai telepati itu. Ya, mereka bisa memimpin pasukan dari jarak jauh, tapi tidak, mereka butuh kepada pengantar surat. Taib, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau seandainya kau membutuhkan pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, syarat seseorang meminta kepada selain Allah, yang pertama dia bukan orang mati, yang kedua dia hadir. Ya, dia hadir, dia memang ada di hadapan kita, mendengar apa yang kita minta, melihat sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, dia mampu memberikan hal tersebut. Ya, jangan seorang dia minta kepada orang lain, tolong hentikan matahari sebentar. Walaupun dia hidup, dia hadir, dia mendengar apa yang kita ucapkan, tolong hentikan matahari, dia nggak akan mampu. Karena yang memiliki matahari pergerakannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seandainya dia datang kepada seorang, ya kami mau buat acara, tolong ya jangan hujan, ya pawang hujan. Ini dusta, ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia meminta sesuatu yang tidak dimampui oleh seorang hamba. Allah yang memberikan hujan itu, Allah yang bagikan. Malaikat yang diberikan tugas, Mikail, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Mikail yang menurunkan hujan, tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah yang menentukan itu, bukan si pawang. Tapi ampuh, ya itulah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya bukan si pawang itu berdusta. Dan ini bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakini hal tersebut, hati-hati. Kalau seandainya engkau membawa dosa tersebut, keyakinan tersebut, mati, Allah wafatkan, meninggal dunia dia, maka sebagaimana yang Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, sesuatu yang Allah kehendaki. Maka hati-hati kaum muslimin terhadap kesyirikan, dan betapa banyak kesyirikan itu telah menjadi samar bagi sebagian manusia. Maka terakhir saya nasihatkan diri saya pribadi dan kepada para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, ya, pelajarilah ilmu tauhid, pelajarilah ilmu akidah, dan jangan pernah bosan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Karena kalau seandainya seseorang ingin masuk ke dalam surga Allah, kuncinya adalah akidah dan tauhid. Sekalipun dia nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka, tetapi dia nanti akan tetap dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia memiliki tauhid, karena dia memiliki akidah yang lurus. Tetapi kalau seandainya dia akhlaknya sangat baik tapi tidak mentauhidkan Allah, Allah akan jadikan seluruh amalannya itu debu yang berterbangan. Allah tidak akan ampuni dosanya. Dia akan kekal selama-lamanya dalam nerakanya Allah. Maka perkara yang sangat penting ini menjadi perhatian kita semua untuk serius mempelajarinya. Jangan hanya seseorang diletakkan perhatiannya hanya kepada ilmu fisika, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya, tapi dia tidak menanamkan dirinya. Dia telah digelari dengan profesor, doktor. Ya, saudaraku, Anda tidak membutuhkan gelar tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi engkau akan berhadapan dengan Allah sesuai dengan amalan yang kita bawa. Maka persiapkanlah jawaban tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita, memudahkan jalan menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf dari ucapan saya. Kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya dan dari syaitan. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.